Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Pada video kali ini saya akan ngobrol dengan seorang dokter yang saat ini bertugas sebagai dokter militer di TNI Angkatan Udara, dan kebetulan beliau berasal dari daerah yang sama dengan saya, yaitu Mamasa. Nah, tujuan saya sebenarnya adalah ingin memotivasi adik-adik saya, generasi muda Mamasa, bahwa orang Mamasa juga memiliki potensi untuk bersaing dengan orang-orang di luar sana. Oleh karena itu, jika punya cita-cita, jangan lupa tetap belajar keras dan berusaha keras agar cita-cita tersebut dapat kita raih. Selamat sore, Dokter Uti. Sore Kak Krista, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Bagaimana di sana kabarnya? Ya, puji Tuhan baik. Lagi nggak jaga. Oh, lagi selesai jaga di sore ini. Oke, begitu. Baik. Sebelum mungkin ngobrol lebih jauh, mungkin Dokter Uti bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Nama saya Dwi Fitri Indayani Yusuf. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Saya lahir 29 Mei 87 di Makassar. Jadi saya asli Sulawesi. Saya asli Mamasa, Sulawesi Barat. Tapi orang tua dan saya sendiri lahir besar di Makassar. Jadi saya asli Sulawesi Barat, Mamasa lebih tepatnya. Saya sekolah SD di SD Hati Kudus Raja Wali, SMP di SMP Negeri 3, kemudian SMA saya di SMA Kristen Barana di Toraja, kemudian lanjut pendidikan kedokteran di Universitas Hasanuddin tahun 2007 sampai 2013. Kemudian saya internship di Gorontalo selama setahun. Setelah itu saya diterima di Rumah Sakit Internasional di Bali, BIMC Hospital, itu Australian based hospital selama 4 tahun. Kemudian saya memutuskan untuk hijrah ke TNI tahun 2019 gitu. Untuk sekarang saya di RS Rumah Sakit Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma di Air Force Base-nya Jakarta gitu Kak. Oke, baik. Sekarang kan di TNI AU ya. Nah, sebenarnya cita-cita dari kecilnya apakah pengen jadi tentara atau pengen jadi dokter atau seperti apa? Wah, sebetulnya cita-cita awal tuh mau jadi duta. Karena Mm-mm. saya suka bahasa dari kecil, dari umur 5 tahun dikenalkan sama bahasa Inggris. Jadi saya suka bahasa, tapi setelah perjalanan waktu, cie, Mm-mm. kayaknya jadi dokter menantang dan Mm-mm. menarik. Ya. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke kedokteran. Puji Tuhan lulus di Unhas. Mm-mm. Kemudian TNI sebetulnya tidak ada Ya. bayangan mau jadi TNI, cuma karena di rumah sakit Bali sebelumnya itu banyak berkecimpung di dunia penerbangan, jadi kita banyak Mm-mm. mengefek pasien keluar, kemudian menentukan evakuasi. Jadi saya pikir itu akan sama di TNI, ternyata beda. Oh Gitu gitu. Kak. Nah, waktu memilih memang memilihnya angkatan udara atau seperti apa? Waktu kita tes memang kita diberikan diberikan pilihan gitu. Jadi memang kita diberikan pilihan maunya udara, laut, darat, udara atau laut seperti itu. Kebetulan memang saya waktu itu memilihnya udara dan puji Tuhan lulusnya di udara. Tapi tidak semua seperti itu, hanya sebagian kecil yang lulus di matranya masing-masing. Jadi kita bilangnya matra, matra darat, udara atau laut. Jadi tergantung psikotes tulis ataupun psikotes saat wawancara nanti itu yang menentukan matra mana yang akan kita masuki. Jadi ketika kita tes psikotes tulis dulu, kemudian besoknya kita akan diwawancara oleh wakil tiap-tiap matra. Jadi satu orang akan diwawancarai dari 3 orang dari laut, udara, dan darat itu Kak.
Jadi tidak menentukan. Pilihan kita, secinta apapun kita di satu matra, bukan kita yang menentukan. Oke, Gitu. oke. Oke, baik, kembali ke pendidikan dokter. Nah, kalau misalnya ada adik Oke. kita ini yang mau jadi dokter, sebenarnya tips untuk bisa lulus di pendidikan dokter itu seperti apa? Oke, tips menjadi pendidikan dokter. Pertama, otomatis kita harus ikut tes ya, ikut tes kedokteran itu sendiri. Untuk lulus tes kedokteran itu sendiri, otomatis kita harus belajar. Jadi, saya ingat pepatahnya guru saya dulu, kalau orang lari 20 km per jam, kita tuh harus lari 40 km per jam. Artinya, memang kita harus belajar lebih giat untuk masuk. Ketika sudah masuk di kedokteran, satu saja yang dituntut untuk jadi dokter tuh rajin dan rajin gitu. Karena kalau kita tidak rajin, konsekuensinya akan berat di pasien kita sendiri. Yang jelas harus lulus dulu tes masuk di kedokteran. Oke. Kemudian kalau misalnya mau masuk di TNI, apakah hanya yang dari kesehatan, apakah hanya dokter atau boleh yang dari latar belakang pendidikan kesehatan yang lain? Oh boleh. Jadi saya adalah lulusan dari PAPK. Jadi saya adalah lulusan perwira karir. Nah, untuk perwira itu sendiri, kalau TNI diambil dari lulusan sarjana seperti saya atau dari tarunanya. Nah, untuk lulusan sarjana seperti saya, itu ada dua macam, Kak. Jadi, yang pertama kita bilangnya perwira karir yang reguler. Nah, untuk reguler ini semua jenis sarjana dia terima. Tergantung apa yang saat itu dilampirkan. Umpamanya dia butuh sarjana komputer, sarjana agama, sarjana akuntansi, ekonomi, terserah dia. Nah, itu dibukanya biasanya di akhir tahun seperti ini. Cuma karena ini corona, jadi belum ada lagi kelanjutannya seperti itu. Itu adalah khusus untuk reguler. Artinya semua jenis sarjana dibutuhkan. Kemudian di awal tahun seperti yang saya ikuti adalah khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi memang labelnya adalah khusus tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan apapun, mau perawat, farmasi, bahkan elektromedis, fisioterapi pun semuanya masuk Kak di situ. Jadi semuanya masuk gitu. Bidan sekalipun semuanya masuk gitu. Jadi tidak harus dokter dan perawat saja, tidak. Semuanya gizi, D3 gizi, D3 analis kesehatan juga ada Kak gitu. Oke, berarti semua punya peluang ya kalau memang bercita-cita di TNI. Semua punya. Oke. Betul, semua punya Kak. Mau dia sarjana apapun bisa, bahasa pun sekalipun bisa. Gitu. Oke, kemudian persyaratannya apa kan? TNI kan tinggi-tinggi. Nah, itu persyaratannya seperti apa? Kalau yang jelas kalau untuk kan ada administrasi, kemudian ada administrasi itu ya termasuk tinggi dan yang jelas sih tinggi. Kalau berat badan sih akan turun sendirinya di pendidikan biasanya. Tinggi badan harus mencukupi, kemudian administrasi itu Kak termasuk seperti ijazah kita, kemudian akreditasi kampus ternyata mempengaruhi, kemudian prestasi-prestasi itu juga akan menjadi bahan pertimbangan ketika kita sidang akhir nanti seperti itu. Kemudian persiapannya tentu saja jadi jasmani, contohnya lari. Nah itu kan ada tesnya memang lari, renang, kemudian sit up, push up, pokoknya itu ada kriterianya masing-masing dan itu juga harus kita penuhi, minimal jangan merah lah tiap bagian di tiap bagian tes jasmaninya itu. Jadi ada administrasi Kak, kemudian tes jasmani. Tes jasmani itu saya sarankan kalau punya waktu sebaiknya berlatihnya paling minimal 2 bulan. Itu sudah minimal 2 bulan. 2 bulan sebelum tesnya gitu. Biar bagus terjaga ininya, staminanya. Terutama yang laki-laki ya Kak, karena mereka beratnya itu adalah di restok atau pull up itu berat dan itu paling tinggi nilainya untuk laki-laki. Kalau perempuan sih biasanya lari itu sudah cukup bagus gitu, tapi tidak
Tapi tidak berarti bahwa setiap nilai yang lainnya itu tidak penting, tidak semuanya juga penting. Jadi minimal 2 bulan. Kalau punya waktu lebih untuk berlatih 3 bulan, lebih bagus lagi. Kemudian ada tes kesehatan. Nah, kesehatan ini semuanya diperiksa Kak, sampai ke Mm, dalam-dalamnya. mm, Jadi mau gigi, ronsen, darah itu diperiksa. Jadi saya sarankan sebulan sebelum tes kesehatan ya sebaiknya semuanya dijaga. Jaga pola makan, jaga pola tidur, yang merokok berhenti merokok, kemudian yang suka minum berhenti minum, suka ngopi berhenti ngopi. Kayak saya kan suka ngopi tuh. Jadi ada sekitar 1 bulan saya sangat mengurangi kopi gitu Kak. Itu adalah 4. Kemudian psikotes. Nah, mm, psikotes ini akan diteskan di pusat mm. yaitu di Magelang atau di Jakarta. Nah, untuk psikotes ini sendiri sebaiknya konsultasi dengan orang yang sebelumnya pernah mengikuti tes psikotes atau dengan orang psikologi langsung, psikologi TNI langsung, karena Mm, mereka yang mengerti seperti itu. Karena itu ada berapa macam tipe psikotes mm. yang harus kita lulusi. Karena ada macam-macam deh tesnya Kak kalau psikotes itu. Oke, kemudian itu pendidikannya berapa lama, terus selama pendidikan itu ngapain aja? Pendidikannya itu untuk PK, lulusan sarjana kayak kita, pendidikannya adalah di Magelang. Jadi dia dijadikan satu dengan akademi militer. Jadi Mm, akademi militer itu adalah tempat mendidik taruna-taruna calon perwira yang dari lulusan SMA gitu. Nah, kita itu digabung di situ. Pendidikan selama kurang lebih 7 bulan. 7 bulan itu terbagi dalam tiga sesi, Kak. Jadi yang pertama namanya kita bilang Diksarif atau pendidikan dasar keprajuritan. Di situ kita belajar betul-betul nggak ada belajar sama sekali tentang, pokoknya kalau kita nih orang kesehatan, orang sarjana nggak ada mm, pokoknya mm, berhubungan dengan ini, betul-betul kita belajar teknik perang, teknik mm, tempur, angkat senjata, ya bongkar pasang senjata, pokoknya disitulah awal betul-betul pendidikan dasar keprajuritan. Selama 3 bulan itu dibilang kalau bisa dibilang itu adalah intinya belajar disiplin, belajar mandiri, belajar dunia kemiliteran secara khusus. Kita terisolasi sama sekali dengan dunia luar, tidak bisa menghubungi orang tua, tidak boleh pesiar, tidak boleh keluar satriaan, betul-betul kerjanya cuma ya militer dasar lah, fisik betul-betul dilatih gitu. Kemudian setelah melewati tahap tersebut ada namanya kita namanya prasis atau prajurit siswa. Kita sudah diberi pangkat biasanya. Setelah itu 1 bulan kemudian kita akan 1,5 bulan kemudian setelah itu kita akan naik pangkat lagi namanya sersis atau sersan siswa. Setelah kita lulus dari sersan siswa barulah kita dilantik jadi seorang letnan 2 setelah mengikuti praspa seperti itu. Oke, kedengarannya cukup menantang ya. Selama pelatihan itu kira-kira Dokter Uti pernah merasa mau menyerah atau apa begitu? Sering dan kebanyakan memang itu, tapi betul-betul teman itu menjadi saudara kita gitu, Pak. Teman itu betul-betul menjadi saudara, menjadi dorongan. Oh, saya merayap nih, udah mau menyerah, tapi saya lihat teman saya juga di sana mau menyerah, mukanya lucu, ketawa lagi seperti itu, tapi nggak boleh ketahuan-ketawa sama Hmm, pelatih. hmm, Entah, pokoknya ada saja sesuatu yang membuat tertawa, walaupun ada nangisnya. Kalau malam biasanya udah capek, baru keingat, aduh ini capek banget, eh, lelah mau pulang, tapi hmm. lihat lagi teman di samping bed juga sama. Jadi istilahnya kita tuh secara langsung dan tidak langsung itu sebetulnya kita saling menguatkan dalam satu pendidikan itu, Kak. Jadi makanya hubungan kita sama teman-teman yang di situ itu betul-betul jadi kayak saudara selama 7 bulan itu gitu. Makanya sangat lekat bahwa letting itu adalah saudaramu ya, karena memang 7 bulan itu kita digembleng untuk jadi saudara satu sama lain gitu kan. Oke, kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu ada beredar artikel di internet yang menceritakan tentang Dokter Uti juga. Nah, yang sempat saya baca di situ
Pada saat itu hanya satu-satunya dari Sulawesi yang lulus ya. Perempuannya dari Makassar memang cuma saya, Kak. Dan satu tapi dari Sulawesi Tenggara, Kak. Nah, saya itu hanya sendiri ceweknya dari Makassar waktu itu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang cuma sendiri karena yang satu tidak lulus, rekan saya dari Makassar. Jadi yang dari Sulawesi saya berdua sebetulnya dengan dokter Vanda namanya. Adik dia kalau dia belum internship jadi saat ini melaksanakan internship tapi dia di Matra Darat dan dari 11 orang dari Makassar itu cuma saya yang perempuan satu-satunya gitu. Luar biasa.